Amsal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Hai jemaat ICM semuanya, di akhir bulan Maret ini, apapun keadaan kita, tetaplah bersuka cita, choose joy, dan pastinya semangat di dalam Tuhan. Sama nih, seperti saya, semangat untuk menyampaikan ICM News minggu ini. Yuk kita lihat apa saja berita sepekan ini. Di tengah wabah virus COVID-19 yang sedang kita hadapi, kami menghimbau kepada seluruh jemaat ICM agar bersama-sama bersatu hati berdoa untuk bangsa ini dalam memerangi virus COVID-19. Tidak perlu panik, tetap percaya akan kuasa Tuhan atas kita semua. Namun, gereja menghimbau kepada seluruh jemaat ICM agar taat dan mengikuti anjuran pemerintah dalam melawan virus ini. Dengan cara mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin dan memakai hand sanitizer, menerapkan physical distance atau menjaga jarak satu sama yang lain, memakai masker bagi yang flu dan batuk, serta menghindari tempat umum dan pertemuan-pertemuan tidak penting untuk sementara waktu. Kami juga menginformasikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfernya di rekening berikut ini. Jangan lupa, jemaat dapat menyimpan nomor rekening tersebut. Untuk seluruh kegiatan ICM di minggu depan, akan diinformasikan melalui grup WhatsApp PKS dan sosial media. Banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, tetapi percayalah, tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Jangan takut, jangan cemas. Segala sesuatu indah pada waktunya. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Untuk sementara, pertemuan ibadah akan ditiadakan, dan kita akan melakukan ibadah secara streaming online. Persiapkan hati untuk mendengar kebenaran yang akan disampaikan. Saya Robi, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu, dan terlebih khusus saya mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Saya percaya dimanapun jemaat ICM berada, yang ada di Bengkong, yang ada di DC Mall, yang ada di Mentengah, dan juga ada di Tanjung Pinang. Mari kita sama-sama alami kuasa Tuhan dan sukacita surga, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on, semuanya kita nyanyi sama-sama dari hati, dari imanmu. Katakan bahwa sukacita itu ada di setiap pribadi kita. Katakan, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Di tengah badai yang bergelap, katakan, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelap. Come on! Semangatku takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sama-sama, terima sukacita surga. Saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Semua katakan, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita tepuk tangan sama-sama, amin.
semangatku, takkan hilang kekuatan, lebih lagi haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, come on. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, cinta surga nyata penuhiku. katakan sekali lagi, sukacita Cinta surga nyata penuhiku. Oh, oh, oh. Tepuk tangan buat Allah kita. Kami tahu Tuhan bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruangan, tidak pernah terbatas oleh waktu Tuhan. Ketika 2-3 orang berkumpul, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan mengharumkan nama-Mu Yesus. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to Yes, Lord, what a wonderful name. it is the name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. We love you, Jesus. There's no one can compare to your love. There's no one compared to you, my God. Oh, 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 oh. Yes, we sing. The dead cannot hold you. The fetter before you. You silent the boss. I've seen Heavens are roaring. praise of your glory. Yeah, yeah, yeah. You are raised to life again. Sing it out. You have no rival. You have no equal. Now and forever
powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name It is the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. You are my Lord. You are my King, Jesus. That gonna hold you. You rose again. You rose again, Lord. Whoa, whoa, whoa. Kau telah mengalahkan maut, Tuhan. Kami alami kuasa kebangkitan. Kami alami kuasa kemenangan. Oh, Engkaulah penguasa hidup kami. Tiada yang sepertimu. Setiap musim Tuhan, setiap waktu, kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kami. Come on. Mari sama-sama angkat pujianmu. Mari sama-sama sembah Dia dimanapun tempatmu berada sekarang. Mari angkat mazmurmu, nyanyikan nyanyian baru. Sebab Dia Allah yang setia, sebab Dia Allah yang terus melakukan mujizat. Oh Yesus, kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan di setiap hidup kami. Kami percaya Engkau terus bekerja Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang bersama dengan kami di setiap waktu. Haleluya. Kau sumber pertolongan, Engkaulah harapan setiap pribadi kami Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh teramat baik. Bersamamu ku. Biarlah nyanyian ini memberi harapan baru bagi setiap kita. Sebab Dia Allah yang bersama dengan kita. Oh Jesus. Teguhkan hatiku. Katakan ini. Engkau yang bertindak
Engkau yang bertindak memberi anugerah-Mu besar melimpah bagi anugerah-Mu besar Anugerah-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Kasih karunia-Mu berlimpah buat setiap kami. Bapa, Engkau yang selalu ada buat setiap kami di dalam setiap musim hidup kami. Engkau yang selalu ada Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Engkau yang selalu ada Tuhan. Karena Engkau hidup di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami adalah ciptaan yang baru. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap jemaat-Mu Tuhan saat ini. Yang ada dimanapun berada Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah kurang buat setiap mereka. Kasih-Mu selalu besar buat setiap mereka Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Bapa, pagi hari ini biar kami berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami berdiri buat kota kami. Kami berdiri buat kota Batam Tuhan. Kami berdiri buat Mentengah Tuhan. Kami berdiri buat Tanjung Pinang Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang beraksi Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh karena kuasa-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Bapa, biar pagi hari ini kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Buat bangsa ini Tuhan, kami mau memberkati kota ini. Kami mau memberkati bangsa ini. Kami tahu Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang buat setiap bangsa dan kota ini. Biar pagi hari ini kami berdiri Tuhan untuk menjadi imam-imam-Mu Tuhan atas kota ini, atas bangsa ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan atas kota ini. Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan atas bangsa ini. Tuhan, Engkau menjadi penguasa. Engkau menjadi penguasa tunggal. Engkau menjadi kurios Tuhan atas setiap kota ini, atas setiap bangsa ini Tuhan. Bahkan atas bangsa ini, atas dunia ini Tuhan. Engkau menjadi penguasa tunggal. Engkau sudah bermati buat setiap mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami menjadi hidup Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kebangkitan-Mu dinyatakan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan terjadi atas setiap orang-orang percaya. Kebangkitan-Mu terjadi atas kota ini, atas bangsa ini, bahkan atas dunia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar setiap umat-Mu Tuhan menjadi kuat dan gentar, menjadi kuat dan perkasa Tuhan, karena mereka percaya firman Tuhan memerdekakan hidup setiap mereka. Kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, itu yang ada dalam hidup setiap mereka. Kami mau tolak, mau tengking setiap takut dan gentar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tengking Tuhan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba menakut-nakuti kami dengan apapun Tuhan, dengan virus ini, dengan kondisi apapun Tuhan. Kami mau tolak, kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan kami kuat. Di dalam Engkau Tuhan ada iman, ada pengharapan, ada Tuhan kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan hidup setiap kami Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa pagi hari ini buat setiap tim medis yang ada di barisan depan. Tuhan, lindungi setiap mereka. Bapa, naungi setiap mereka. Tutup bungkus setiap mereka dengan darah-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan Tuhan setiap kutuk atas hidup mereka. Patahkan Tuhan setiap ketakutan, setiap perkataan yang tidak baik. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah mereka menjadi orang-orang yang terdepan yang Engkau pakai untuk menyembuhkan Tuhan. Setiap orang-orang yang terdeteksi dengan virus ini, Bapa, biar lewat tangan mereka Engkau bekerja lebih dahsyat dan luar biasa. Tuhan, lindungi setiap mereka. Kami berdoa Tuhan buat setiap mereka. Tuhan yang ikut campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun berada, di Mentengah Tuhan, di Simol, di Jemaat Bengkong Tuhan, Jemaat Tanjung Pinang. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan, biarlah firman Tuhan itu yang selalu ada di dalam hidup setiap mereka. Sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Dan firman itu Tuhan yang akan membebaskan setiap orang-orang percaya, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah tidur. Engkau Tuhan yang tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tapi Engkau Tuhan yang selalu berdiri atas kami, atas kota ini, atas bangsa ini. Bapa, kami mengucap syukur buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu terjadi atas kami dan atas umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Kita akan bersama-sama membacanya. Ya, 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, sekali lagi kita akan baca Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dalam nama Yesus kita mau imani firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang meneguhkan dan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan membuat hidup kami lebih berarti karena kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dalam suasana perayaan Paskah Tuhan, kami mengucap syukur dalam keadaan apapun. Seluruh umat-Mu tidak beribadah di gedung gereja dalam merayakan Paskah tahun ini, tapi tidak mengurangi kualitas keintiman kami dengan Engkau. Sebab kuasa kebangkitan mengubah semuanya Tuhan. Dan hidup kami lebih mengerti akan rencana-Mu yang luar biasa. Sejauh umat-Mu dimanapun mereka mendengar dan melihat kebenaran hari ini, itu akan membawa terobosan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut
firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Suatu sukacita yang besar saya mengatakan saudaraku, karena kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Kenapa saudara? Pasca tahun ini kita tidak merayakan di gedung, dan saya rasa semua banyak orang Kristiani seperti itu. Tapi saya percaya kita mengalami kuasa kebangkitan itu dimanapun kita berada. Makanya saya katakan saudaraku, selamat Pasca buat seluruh jemaat, baik ICM maupun siapapun saudara yang sama-sama saudaraku menyaksikan bersama-sama dengan kami lewat streaming ini tentang makna Paskah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur buat antusias jemaat sudah mengikuti pesan yang saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu tentang keajaiban. Yang kedua, kita barusan minggu kemarin tentang ketenangan, ketentraman. Saya percaya saudaraku, firman-firman yang kita dengar itu akan memerdekakan kita. Amin. Bapak Ibu, itu akan menyembuhkan kita. Itu akan membuat kita luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, mari kita penuh antusias hari-hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah saudaraku, Paskah saudaraku di dalam bahasa Ibrani itu Pesak. Dalam bahasa Yunani Paskah artinya apa? Yang telah lewat. Nah peristiwa apa yang sudah lewat? Paskah bagi orang Israel atau bangsa Israel merupakan hari yang sangat bersejarah. Karena mereka bagaimana memperingati setiap tahun. Bagaimana umat Israel oleh pertolongan Tuhan membawa bangsa ini keluar dari perbudakan kurang lebih 400 tahun. Dan mereka dibawa oleh Tuhan. Makanya mereka merayakan Paskah karena mereka mengingat kebaikan Tuhan. Mereka harus mempersembahkan korban sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah saudara, bukan kebetulan juga waktu mereka mau merayakan Paskah, disitulah peristiwa yang sangat-sangat menjadi suatu sejarah yang hari ini kita rayakan, di mana Yesus juga disalibkan. Jumat Agung kemarin kita sudah memperingati itu. Dan saudara yang kekasih oleh Tuhan, Paskah bagi kita orang Kristen apa? Kita tidak merayakan hari ulang tahun atau hari bersejarah bagi bangsa Israel, tapi Paskah bagi kita adalah di mana Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Tuhan di dalam Yesus Kristus, saudaraku, telah membawa kita lewat kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Itu sebabnya saudaraku, peristiwa ini sangat penting buat Bapak Ibu Saudara. Peristiwa ini sangat-sangat luar biasa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kematian saudaraku Kristus di kayu salib itu merupakan puncak kesukaan besar bagi pemimpin Yahudi, para ahli Taurat, para imam besar, para orang Farisi, orang Saduki, bahkan saudaraku kebanyakan rakyat. Karena waktu itu saudaraku mereka berkata salibkan Yesus, salibkan Yesus. Tetapi saudara dengar baik, ketika mereka mendengar kabar kebangkitan Kristus saudaraku, mereka menjadi kelabakan. Saudara kenapa saudaraku? Karena mereka nggak mau. Mereka takut peristiwa itu. Saudara apa yang terjadi? Matius 28 ayat 12-13. Supaya berita tentang kebangkitan Yesus jangan tersebar kemana-mana. Mereka harus bayar para prajurit yang menjaga kuburan Yesus. Supaya berita itu jangan disebarkan. Atau dengan kata lain, uang tutup mulut. Saudara mereka lupa saudaraku. Pada hari yang sama, pada hari Minggu, yaitu hari ini. Ada 4 wanita saudaraku yang pagi-pagi hari saudaraku. Mereka harus membawa rempah-rempah ke kuburan Yesus. Mereka adalah Ibu Yakobus, Maria istri Kleopas, Salome dan Maria saudaraku Magdalena. Mereka waktu datang ke kuburan, mereka terkejut. Kenapa? Batu yang begitu besar sebagai tanda meterai oleh Pontius Pilatus untuk menutupi kuburan Yesus itu udah terguling. Saya percaya saudaraku berapa orang pun gak mampu mendorong batu yang besar kalau bukan kuasa Tuhan. Dan saudara menjalan 4 wanita itu sampai ke kuburan, terjadi gempa. Dan saudara apa yang terjadi ketika mereka menjumpai Tuhan? Mereka tidak ada, jasad Yesus tidak ada. Mereka lari. 2 wanita ini lari dan memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes. Dan Petrus saudaraku begitu mendengar bahwa Tuhan tidak ada, mereka khususnya Petrus dan Yohanes lari langsung ke kuburan. Dan menjumpai saudaraku, mau benar Yesus tidak ada. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan justru kabar kebangkitan Yesus tersebar di mana-mana. Sampai hari ini kita merayakan
kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya saudara bangga, saudaraku, saudara hari ini merayakan Paskah bukan untuk acara khusus orang Israel, tapi bagaimana Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa kematian dan bangkit untuk saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi nats Paskah saya lewat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama, yaitu Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25, Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama saudara. Yohanes 11 ayat 25 dia bilang begini. Jawab Yesus. Jadi yang ngomong ini siapa? Yesus. Muridnya yang paling dekat namanya Yohanes. Dia menulis apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus jawab? Dia bilang begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow. Saudara perhatikan ayat ini saudara. Yesus berkata, jawab Yesus. Jadi Yesus sendiri yang berkata. Saudara, bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Tuhan yang bukan moga-moga, tapi Tuhan yang membawa kepastian. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Sekarang dia tegaskan, dia berkata, akulah kebangkitan itu. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau ada seorang tokoh, ada satu pribadi yang bisa mengatakan akulah orangnya. Saya percaya saudaraku, tidak ada Anda temukan selainnya di dalam Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam pesan Paskah saya hari ini, mari kita mau mengalami, saya akan berikan tema tentang kebangkitan Yesus membawa kehidupan yang kekal. Sekali lagi, kebangkitan Yesus membawa kepada kehidupan yang kekal. Nah, perhatikan saudaraku, pembacaan ini sebenarnya konteksnya adalah Yesus di Betania. Waktu itu saudaraku, Maria dan Marta, saudaranya Lazarus, saudaraku, udah sakit. Dan Yesus seakan-akan saudaraku mengulur-ngulur waktu ke Betania. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Lazarus meninggal dunia. Dan saudaraku, waktu Lazarus meninggal saudaraku, dan mereka memberitahukan kepada Yesus, khususnya Maria, bahwa saudaraku telah mati. Nah saudaraku, Yesus katakan saudaraku, kata mati di sini pengertian Yesus berbeda dengan pandangan Maria dan Marta. Mari kita lihat saudaraku di ayat yang ke-13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti yang biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, artinya tertidur. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini saudaraku, perhatikan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Ini poin penting saya adalah barang siapa percaya. Kalau Bapak Ibu hari ini sama-sama menyaksikan dalam streaming ini, kalau Anda tidak percaya, maka hidup kebangkitan itu tidak pernah kita alami. Tapi bagi saya dan bagi saudara yang mengambil keputusan pada waktu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya percaya. Kalau Anda percaya, maka kuasa kebangkitan itu hidup akan terjadi kepada kita. Amin Bapak Ibu. Nah ayat ini berkata, kalau kita percaya kepada kebangkitan hidup, maka katanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, ini kalau orang nggak mengerti apa maksudnya sudah mati. Sekalipun mati dia tetap hidup. Nah saudara, kata mati di sini di dalam Daniel ayat 12. Daniel pasal 12 ayat 2, Daniel 12 ayat 2 sebenarnya bukan mati. Apa yang Yesus katakan di ayat 13 tadi, tertidur. Dia berkata, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tertidur di dalam debu tanah, berarti apa? Mati ya, tapi pengertian Alkitab tertidur, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi saudara, pengertian kita mati di sini saudaraku, tubuhmu, jiwamu dikubur, tapi rohmu yang sudah diselamatkan Tuhan itu tidak pernah mati. Itulah tubuh kebangkitan. Itulah yang Bapak Ibu percaya kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di tubuh. Tubuh dan jiwa akan menjadi jasad kembali ke tanah. Tapi roh kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya berdoa saudaraku lewat pesan Paskah ada 2 prinsip kebenaran yang saya akan bagikan kepada kita saudaraku. Bagaimana kita mau mengalami kuasa kebangkitan yang membawa hidup yang kekal. Saya percaya Bapak Ibu, dalam situasi hari-hari ini kita sedang mengkampanyekan tentang Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Beberapa waktu lalu saudaraku, rekan saya, saudaraku anak rohani bisa dikatakan saudaraku dari Atlanta, saudaraku ketika streaming keajaiban yang saya sampaikan saudaraku, saya kirim. Dan mereka sangat diberkati dan mereka sampaikan itu menjadi sharing mereka bersama keluarga dan komunitas sepakat mereka. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu dalam situasi apapun, ini bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia saudaraku tentang COVID-19. Tapi saya mau bilang begini saudaraku, ada hal yang menarik untuk kita lebih mengkampanyekan atau lebih membahas daripada sekedar kita mengalami ketakutan ya. Nah saudaraku, apa yang pertama yang saya mau sampaikan dalam pesan Paskah ini saudaraku, kebangkitan Yesus Kristus membawa kepada kehidupan yang kekal. Kita akan baca saudaraku dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yuk kita baca bersama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow. Saudara, kebenaran apa yang kita akan belajar? Pertama bagi saya adalah pengenalan Tuhan yang sempurna. Itu yang begitu penting buat kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau pengenalan kita akan Tuhan tidak komplit. Mengenal Tuhan hanya mengalami mujizat. Mengenal Tuhan kalau Tuhan Yesus tolong. Mengenal Tuhan kalau kita mengalami berkat yang luar biasa. Saya berpikir saudaraku, pengenalanmu dengan Tuhan belum sempurna. Paulus berkata dari begitu banyak yang dia kehendaki saudaraku. Ada banyak hal yang dia kehendaki sama dengan kita. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, saya sudah prepare cash flow bisnis saya, margin saya nanti bulan Juni akan naik sekian %. Ternyata faktanya beda kan? Corona melanda Indonesia, seluruh dunia. Saudara mengalami hal-hal yang di luar dari yang kita pikirkan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, kalau apa yang kita andalkan kita hanya berharap kepada hal-hal yang bisa digoncangkan, maka kita bisa kecewa. Saya bersyukur kalau jemaat Tuhan sampai hari ini, saudara sedang mengalami goncangan bisnis, goncangan dalam keadaan apapun. Tapi imanmu tidak tergoncang, itu yang luar biasa. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan. Itu yang membuat Anda berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Itu sebabnya saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa perbedaan saudara ke orang yang beribadah, orang yang tidak beribadah? Apa perbedaan orang yang mengenal Allah yang sempurna sama tidak? Ketika ada kesukaran, ketika ada kesusahan, bagi saya kesukaran itu menjadi kesukaan. Kenapa? Pengenalan akan Tuhan mengubah banyak hal. Itu sebabnya saudaraku dalam pesan Paskah saya yang pertama adalah untuk mengalami kuasa kebangkitan kehidupan kekal itu, pengenalan Tuhan yang sempurna itu yang penting. Paulus katakan dia mau mengenal dalam hal apa? Kuasa kebangkitan, kuasa persekutuan, kuasa penderitaan, supaya dia bisa serupa sama dengan Kristus. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, bukankah tujuan kita, goal akhir kita serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Kalau orang dunia saling menyalahkan, kita anak Tuhan tidak. Kalau orang dunia menyebarkan hoaks, kita anak Tuhan tidak. Kalau orang dunia ketakutan, tidak tahu mau buat apa, saya berdoa dan percaya, anak Tuhan, engkau tidak mati kelaparan kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, hari-hari ini saudaraku, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, orang yang melakukan kehendak Allah, pengenalan Allah yang benar, membuat apa? Dia tetap hidup. Nah, saudara, kata hidup di sini itu apa? Tadi saya katakan saudaraku,
Yesus berkata dia punya hidup sekalipun dia mati. Hidup di sini bukan hidup bios, tapi hidup zoe. Hidupnya Allah, mega life. Hidup Allah itu yang ada dalam hidup kita, itulah hidup zoe. Bukan hidup bios. Hidup itu ada dua, zoe dan bios. Bios hidup yang temporary, hidup yang sementara. Saudara kita usia berapa sekarang? Sesudah itu kita sakit-sakitan. Itu hidup yang sementara, itu hidup bios. Tapi hidup zoe, hidupnya Allah. Hidupnya Allah ada dalam hidup kita. Haleluya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa yang tadi saya katakan, pengenalan Tuhan yang sempurna. Wow, mari Bapak Ibu, kita mau mengenal Allah lebih dalam lagi. Karena saya percaya kalau kita mengenal Allah yang sempurna, saat-saat inilah membuktikan pengenalanmu yang benar apa tidak, saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun, saya hanya mau melihat Tuhan. Saya hanya mau fokus Tuhan lewat firman-Nya. Nah yang kedua saudaraku, apa yang saya mau sampaikan kepada kita lewat pesan Paskah hari ini saudaraku. Di dalam Roma 6 ayat yang kelima saudaraku. Saya akan baca, ada dua ayat yang saya akan baca. Ayat ini berkata begini, Roma pasal 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wow, saudara, katanya Paulus bilang, kalau saya sudah satu dalam kematian, Jumat Agung kemarin kita rayakan, satu dalam kematian. Maka hari yang ketiga, Yesus bangkit. Kita juga akan satu dalam kebangkitannya. Nah saudara, di dalam pasal yang lain, saudaraku, pasal 5 ayat 10 berkata begini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup ini hidup siapa? Hidup Kristus. Hidup Kristus hidup apa? Hidup kebangkitannya. Saudara, saya suka kata ini. Lebih-lebih kita yang sekarang. Kapan sekarang arti bahasa Indonesia sekarang? Hari ini. Kapan hari ini? Sekarang. Berarti apa? Dimanapun saudara berada itulah sekarang. Sekarang katanya Tuhan berkata, lebih-lebih kita yang ada di zaman ini. Kita ada di ujung akhir zaman ini. Kita sedang menggenapi penggenapan itu. Kenapa? Karena kita pasti, kata pasti itu jelas sekali. Jadi apa poin saya kedua? Poin saya kedua adalah alamilah hidup kebangkitan Tuhan setiap saat. Yang pertama tadi apa? Pengenalan Tuhan yang sempurna. Yang kedua adalah alamilah hidup kebangkitan setiap saat. Allah telah melahirkan kita kembali lewat kebangkitannya. Kata melahirkan kembali adalah menjadikan kita ciptaan baru. Arti lain adalah Yesus dibangkitkan supaya hidup kebangkitan itu disalurkan dalam hidup kita semua. Amin. Bolehkah Bapak Ibu bersuka cita bahwa hidup saya dan saudara hari ini adalah hidup kebangkitan Tuhan. Haleluya. Kenapa saudaraku? Jadi hidup yang saya hidupi, kata Galatia 2:20, adapun aku hidup bukan untuk diriku, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Itulah hidup kebangkitan, itulah hidup Zoe, itulah hidup yang mega life. Hidup itulah hari-hari ini saudaraku. Engkau akan diperhadapkan berbagai situasi, engkau akan diperhadapkan berbagai keadaan. Kenapa engkau tidak menyerah? Kenapa engkau tidak takut? Saya mau katakan, karena dalam hidup saudara adalah hidup kebangkitan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan kita hari-hari ini bukan perkataan yang mematikan. Perkataan kita hari-hari ini bukan perkataan yang menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan pemimpin, menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena hidup kebangkitan itu perkataannya selalu membangkitkan orang, menguatkan orang, meneguhkan orang, memberi orang punya pengharapan hidup, menyembuhkan orang. Ganti fokus saudara, ganti perbendaharaan kata-kata saudara dengan kata-kata kebangkitan Tuhan. Saya berdoa, saya mau katakan, ketika perkataanmu seringkali mendatangkan kekuatan, penghiburan, kesembuhan bagi banyak orang, engkau akan lihat bagaimana perkataan itu keluar, itu akan menyembuhkan orang, memulihkan orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Dia
ada kehidupan. Di dalam siapa? Yesus. Sekarang Yesus di dalam siapa Bapak Ibu? Dalam kita. Berarti apa? Kalau di dalam Kristus, di dalam kita ada Kristus, Kristus di dalam kita, berarti hidup kebangkitan itu ada juga dalam hidup kita. Nah saudara, sukacita yang luar biasa. Mari dengan pesan Paskah hari ini Bapak Ibu. Pengenalan Tuhan yang sempurna. Alami hidup kebangkitan Tuhan setiap saat. Bukan besok, bukan hari ini. Setiap saat. Itu sebabnya ketika engkau sakit, jangan katakan aku sakit. Katakan aku telah disembuhkan. Ketika engkau lemah, katakan aku kuat. Ketika engkau tidak berdaya, katakan aku kuat. Ketika engkau tidak punya apa-apa, katakan aku punya segala-galanya karena Kristus dalam hidupku. Terima kasih. Inilah pesan saya saudaraku buat seluruh jemaat dimanapun saudara bersama-sama dengan kita mendengar streaming firman Tuhan lewat pesan Paskah ini. Memberkati Bapak Ibu semua. Kita naikkan pujian ini. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau Sama-sama dengan iman semua katakan. dan bangkit Mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Bapak Ibu, mari kedua tanganmu kau taruh di dada saudara. Kehidupan Kristus adalah hidup kebangkitan. Sudah ada dalam hidupmu. Pertanyaan saya, apakah engkau percaya yang Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau percaya, maka hidup kebangkitan Kristus ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang lemah, katakan dalam tubuhmu, jadilah aku kuat. Yang sakit, katakan dalam tubuhmu, aku telah sembuh. Hari ini, kau akan mengalami kuasa kebangkitan dalam pernikahanmu. Kau mengalami kuasa kebangkitan dalam bisnismu. Kau mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupmu. Karena hidup Kristus memerdekakan engkau. Hidup Yesus mengubah engkau. Engkau melihat kuasa kebangkitan Tuhan. Semakin engkau bersekutu dengan Allah, maka sifat Kristus semakin menyempurnakan hidup kita. Kami melihat kebesaran-Mu buat seluruh umat-Mu yang bersama-sama dengan kami di dalam streaming firman Tuhan hari ini. Terjadi dalam rumah tangga mereka, terjadi dalam pekerjaan mereka hari-hari ini Tuhan. Kami tahu keadaan situasi hari-hari ini fakta, tapi kami katakan hidup kebangkitan-Mu ada dalam hidup kami, memberikan ide-ide, memberikan kreativitas bagi kami. Kami boleh ada di rumah, tapi kuasa-Mu tidak bisa terkungkung. Kuasa-Mu akan dieksplorasi lewat hidup kami. Kami bisa berkarya, kami bisa merenungkan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Ada berkat mengalir atas rumah tanggamu. Suami, istri, anak-anak. Engkau akan dihalaukan dari segala malapetaka, penyakit sampar. Tidak akan ada terkena virus corona dalam hidupmu ketika engkau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Usaha, pekerjaan bisnismu hari-hari ini mengalami tersendat. Dengar baik, kuasa kebangkitan Tuhan akan membuat engkau merenungkan kebesaran Tuhan. Dan bagi Allah, Dia akan sanggup melakukan segala sesuatu jauh dari akal pikiran kita yang terbatas. Maka diberkatilah rumah tangga, usaha, pekerjaan. Dimanapun saudara mendengar kebenaran firman ini, dengar Tuhan yang engkau percayai, Dia akan mengalirkan kuasa kebangkitan itu kepada engkau. Terimalah berkat Tuhan.
Berkati pemerintahan kami Tuhan dalam penanganan COVID-19. Berkati para tenaga medis Tuhan. Ada kekuatan. Hamba-Mu percaya lewat peristiwa COVID-19 ini akan semakin banyak orang mengandalkan Engkau. Mereka butuh Tuhan. Mereka percaya hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu memberkati kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang. Bersama-sama katakan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Ada kuasa selamanya, Tuhan, Kau sanggup. Selamanya, Tuhan, Kau sanggup. Selamanya, Tuhan, Kau sanggup. God bless you all.